Start News. Start News, jendela informasi Anda. Difasilitasi Kesbangpol, BNNK Madinah kembali musnahkan ladang ganja di Tor Sihite. Suheri dan gaji pokok bupati. Mengenang sosok jenderal besar, pemuda Huta Pungkut, Pajang 60 foto Abdul Haris Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali hadir Start News dengan berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Gordang 9. Sahabat Start FM, beberapa berita yang dipersiapkan oleh tim redaksi Start News bersama saya, Khairuddin Paslah Sregar. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda di Madinah 24 jam. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal kembali menggelar operasi pemusnahan ladang ganja. Kali ini difasilitasi Badan Kesbangpol Mandailing Natal. BNNK Madinah dibantu TNI dan Polri musnahkan ladang ganja di 3 lokasi berada di Tor Sihite, Kecamatan Tambangan. Sahabat Start FM, untuk menuju lokasi ladang ganja, petugas harus berjalan kaki selama 4 jam melewati jalan terjal, curam, dan melintasi pinggiran sungai di Bukit Tor Sihite. Sebelum menemukan ladang ganja ini, petugas BNNK Mandailing Natal melakukan penyisiran dalam hutan selama 2 hari. Petugas berhasil menemukan ladang ganja seluas 5 hektar di 3 lokasi yang berbeda di 1 Bukit Tor Sihite. Di lokasi pertama, petugas berhasil menemukan 2 hektar ladang ganja, di lokasi kedua seluas 2 hektar, dan di lokasi ketiga seluas 1 hektar. Penemuan ladang ganja seluas 5 hektar tersebut diperkirakan berusia 1 hingga 3 bulan. Sebagian batang pohon ganja sudah dipanen petaninya. Demikian disampaikan Kepala BNNK Mandailing Natal Edi Masuri kepada Start News yang ikut langsung ke lokasi ladang ganja Kamis 2 Desember 2021. Dari BNN Kabupaten Mandailing Natal bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini Kesbangpol, dibantu dari TNI juga dari Polri, kita melaksanakan pemusnahan ladang ganja di daerah perbukitan Tor Sihite, Kecamatan Tambangan, tapi arah lokasi dari kebun sudah masuk wilayah dari Kecamatan Panjabungan Timur. Sesuai dengan yang kemarin juga, 3 minggu yang lalu, bahwa kita sudah memusnahkan di sini lebih kurang 5 hektar. Kita kembangkan dengan informasi dari masyarakat, kita sampaikan kepada pimpinan, bahwa pada hari ini untuk ladang ganja yang ditemukan di 3 lokasi tersebut langsung dimusnahkan petugas dengan cara dicabut dan dibakar. Kegiatan pemusnahan ladang ganja ini merupakan kerjasama antara Badan Kesbangpol Mandailing Natal dengan BNNK untuk membasmi peredaran narkoba di Bumi Gordang 9 ini, ungkap Edi Masuri. Lebih lanjut, Edi Masuri juga meminta masyarakat Madinah agar ikut membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Erwin melaporkan untuk Start News. Sahabat Start FM, kita bergeser ke berita berikutnya. Tahun lalu, tepatnya 9 September 2020, Haji Muhammad Jakfar Suheri Nasution dan Atika Azmi Utami bertolak dari kediaman Jakfar Suheri di Kelurahan Panjabungan 2,
menuju kantor KPU Madinah di Kayu Jati, Panjabungan, dengan jalan kaki untuk melakukan prosesi pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Madinah tahun 2020. Pasangan yang dikenal dengan sebutan Suka ini diantar pengurus partai pengusung dan ribuan simpatisan dan pendukung. Sepanjang jalan terdengar takbir dan sholawat bergema. Di tengah prosesi pendaftaran, Atika Azmi melalui akun Facebooknya menyampaikan pasangan Suka berkomitmen jika terpilih sebagai pemenang pilkada, mereka tidak akan menggunakan gaji untuk kepentingan pribadi selama menjabat, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Atika juga menegaskan janji itu merupakan ikrar publik pasangan Suka dan siap dituntut kapan saja jika tidak ditepati. Sampai bulan ini, janji itu masih ditepati. Haji Muhammad Jakbar Sukhairi untuk kali keempat dia menyumbangkan gaji pokok kepada masyarakat ekonomi lemah. Kali ini warga Banjar Gala-Gala Kelurahan Panjabungan 2 yang ketiban untung. Pasalnya, Sukhairi membagikan gaji pokoknya kepada warga yang bermukim di lingkungan rumah pribadinya. Politisi PKB itu warga Banjar Gala-Gala Kelurahan Panjabungan 2. Sukhairi menyumbangkan gajinya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warga pun berkumpul di halaman rumah kepala lingkungan setempat. Untuk menghindari kerumunan, Sukhairi meminta kepada kepala lingkungan setempat yang membagikan uang tunai itu kepada 160 kepala keluarga. Lalu, Sukhairi meminta didoakan masyarakat agar selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam memimpin Kabupaten Madinah yang madani ini. Doakan saya, Pak, Bu, dan orang tua saya yang hadir di sini, pintanya. Dalam catatan Start News, Sukhairi kali pertama mendermakan gaji pokoknya sebagai Bupati Madinah pada Rabu 1 September 2021. Kala itu, kader Partai Kebangkitan Bangsa ini menghibahkan gaji perdananya kepada para petugas kebersihan di lingkungan parkir utama Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Madinah, Desa Parbangunan Panjabungan. Petugas kebersihan itu meliputi tukang sapu, pekerja, supir, penjaga tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, dan petugas kebersihan lingkungan. Mereka selama ini dipekerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian gaji yang diserahkan langsung oleh Sukhairi tersebut membuat petugas kebersihan sumringah dan gembira usai menerima uang tersebut. Lantas, bulan berikutnya, tepatnya 15 Oktober 2021, Sukhairi kembali menyumbangkan gaji pokoknya. Kali ini penerimanya 80 pengemudi becak motor atau betor yang berkumpul di Titik Kuning, Panjabungan. Mereka langsung menyalami Bupati sambil menerima uang Rp100.000 per orang. Sukhairi mengatakan pemberian gaji tersebut kondisional. Terkadang digunakan untuk bantuan sosial dan juga ke orang-orang yang membutuhkan. Dia juga berpesan kepada para pengusaha dan dermawan agar sama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan. Saparudin Sregar melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mengenang sosok jenderal besar, pemuda, Huta Pungkut, Pajang, 60, foto Abdul Haris Nasution. Namun, setelah pariwara berikut ini, kami akan sampaikan informasi selengkapnya. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Start News, jendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Kita bergeser ke berita berikutnya.
Ikatan Pemuda Huta Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, memajang foto Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di rumah tempat lahirnya Jenderal Bintang 5 ini. Foto serupa juga dipajang di berbagai SD, SLTP, dan madrasah di Huta Pungkut. Aksi menempel foto ini merupakan bagian dari peringatan hari lahir Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang ke-103, 3 Desember tahun 1918 hingga 3 Desember 2021. Pemajangan dan penempelan foto yang diadakan pada Jumat 3 Desember 2021 bertujuan untuk mengenang kembali perjuangan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan mengingatkan kembali kepada generasi muda bahwa dari bumi Kordang 9, khususnya Kecamatan Kotanopan dan Desa Huta Pungkut, pernah lahir sosok jenderal besar di Indonesia yang kiprahnya bukan hanya dihargai di Nusantara, tetapi juga di dunia internasional. Selain itu, untuk memperkenalkan kembali rumah tempat lahir Haris Nasution di Huta Pungkut, Tonga, yang bangunan rumahnya cukup sederhana dan terbuat dari kayu. Selama ini, rumah tempat lahirnya Jenderal Besar ini seakan terlupakan dan minim foto dan dokumentasi. Melihat ini, Ikatan Pemuda Huta Pungkut memajang 18 foto Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di dalam rumah tempatnya dilahirkan. Fotonya juga ditempelkan di setiap ruang kelas sekolah yang ada di Huta Pungkut. Selain itu, Ikatan Pemuda Huta Pungkut juga berharap agar pemerintah memperhatikan rumah tempat lahirnya Jenderal Besar ini. Minimal rumah ini bisa dijadikan objek wisata sejarah sebagai bahan pelajaran bagi generasi muda saat ini. Tidak dipungkiri, banyak generasi Mandailing Natal yang lupa bahwa sosok Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dilahirkan di Huta Pungkut, Kotanopan. Di sela-sela kegiatan menempel foto Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Ketua Ikatan Pemuda Huta Pungkut Abdullah Batubara mengatakan tujuan pemajangan dan penempelan foto tersebut untuk mengingat kembali sosok Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Sosok Jenderal Besar ini merupakan sosok religius, jujur, amanah, dan begitu dikenal di dunia internasional. Tujuan dari pemasangan foto ini adalah untuk mengingatkan kembali sejarah tentang sosok Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, di mana sosok beliau adalah yang religius, jujur, amanah, dan juga beliau juga adalah salah satu Jenderal Bintang 5 di Indonesia. Jadi harapannya kepada generasi muda-mudi, semangat beliau mengalir ke generasi muda-mudi agar semangat patriotisme dan nasionalisme beliau mengalir kepada darah pemuda-pemudi khususnya di Mandailing Natal dan umumnya di negara Republik Indonesia. Dia menambahkan tepatlah hari lahir yang ke-103, Ikatan Pemuda Huta Pungkut menempelkan foto-foto Jenderal Abdul Haris Nasution di rumah tempatnya dilahirkan dan di sekolah-sekolah yang ada di Huta Pungkut. Jumlah yang dipajang ada 60 foto. Rinciannya 18 foto dipajang di rumah tempat kelahirannya, sisanya dipajang di ruang kelas sekolah yang ada di Huta Pungkut. Sementara Kepala Desa Huta Pungkut Jaya, Bahren Lubis, berharap agar pemerintah, terutama pemerintah pusat dan provinsi, membuat bangunan yang bentuknya museum atau bentuk lain yang mencerminkan keberadaan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, sehingga Kecamatan Kotanopan benar-benar dikenal sebagai tempat kelahiran Jenderal Besar dan menjadi kota pejuang. Ya, harapan masyarakat terutama IPH, segiannya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Utara maupun Pusat, sebaiknya alangkah baiknya membuat suatu bangunan, apakah itu bentuk museum atau yang lain yang mencerminkan keberadaan Pak Nas, sehingga kota depan ini betul-betul benar-benar tempat kelahiran Pak Nas dan menjadi kota-kota pejuang yang memang sampai sekarang kota pejuang itu tidak dapat kita pungkiri bahwa Kotanopan itu adalah kota pejuang. Pantauan Start News usai menempelkan foto di rumah tempat lahirnya Jenderal Abdul Haris Nasution, anggota Ikatan Pemuda Huta Pungkut langsung menuju SD Negeri 210 Huta Pungkut Jaya, SD Negeri 222 Huta Pungkut Tonga, SD Negeri 207, 208, dan 217 Huta Pungkut Julu. Kedatangan mereka disambut kepala sekolah dengan hangat. Lokot Husda Lubis melaporkan untuk Start News. Sahabat Istat FM,
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start FM, untuk berita terbaru kami Anda dapat membacanya di www.startnews.co.id dan di www.startfmmadinah.com. Demikian Start News edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk sesegera mungkin vaksin. Ayo vaksin. Vaksin itu penting, lindungi diri, lindungi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.